103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. Ada Femania kembali Hendra di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan Alhamdulillah nih, saat ini Hendra sudah tersambung melalui Zoom Meet ya bersama narasumber Bapak Haji Gatot Nugroho SPT, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Argo Mulyo, Bantul, Yogyakarta, dan pengelola Museum HM Soeharto. Nah, ada Femania, saya langsung sapa nih. Kalau Zoom Meet gini kan saya langsung pengennya ketemu langsung dengan Pak Gatot. Walaupun lewat Zoom Meet, penampilan Pak Gatot hari ini beda deh Firman ya. Minal Banyak aizin, hari iya. ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Pak ya, masih dalam suasana ya bulan Syawal ya. Nah, terkait tema Wah, kita pagi hari ini, Museum HM Soeharto dalam memberikan edukasi pada bulan Kartini. Jadi, pertama-tama bisa dijelaskan bagaimana konsep edukasi sehubungan dengan bulan Kartini, ya. Kalau saya nanya kabar Pak Gatot, oke. dari penampilannya oke semua, sehat ya Pak ya kabarnya ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Iya, ini terkait dengan pas hari ini, hari Senin tanggal 21 April 2025, di mana Museum HM Betul. Soeharto dalam memberikan edukasi pada bulan Kartini. Nah, Pak Gatot ya bisa dijelaskan konsep edukasi sehubungan dengan bulan Kartini, terutama di Museum Memorial HM Soeharto. Nih Pak, kayaknya pagi hari ini sudah mulai, ini sudah ada pengunjung atau karena kalau di belakang Pak Gatot ini tampaknya Sudah ramai tadi udah pagi. rame, iya. Ya silakan Pak Sudah Gatot. ramai, ada sekitar 250-an. Ada 3 sekolah. Ada TK Iba dari Sleman, kemudian TK Arin itu dari Budian Sleman, kemudian dari Bantul. Dengan orang tuanya sekitar 350. Iya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Eh, Pak Indra dan keluarga besar BFM Mania, dan juga pemirsa dan pendengar iya, Radio DM Mania yang selalu setia bersama Radio Istimewa, Radio Dangdutnya Indonesia. Kami keluarga besar Museum Memorial Jenderal Haji Muhammad Soeharto dan juga keluarga besar Koperasi Sahabat dan Mandiri. Yang pertama, mumpung masih bulan Syawal, bulan yang penuh sunnah ini, kami mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian langsung saja, eh, Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan eh, peringatan dari Kartini. Dan di tempat kami, kalau bulan April itu dikenal dengan bukan peringatan hari Kartini, tapi bulan Kartini. Karena di tempat kami, Museum Memorial Jenderal Sudirman Soeharto dan berkaitan dengan koperasi, karena koperasi museum ini membina bersama-sama koperasinya ada sekitar 40 pedagang yang ada di lingkungan museum ini. Jadi semakin pengunjungnya semakin banyak, semakin laris dagang. Sehingga anggota koperasi kami dapat pendapatnya dan juga UMKM dari kami laris manis. Ya. Jadi dimaksud bulan Kartini karena kami setiap April itu yang memperingati Hari Kartini ini yang terdaftar sekarang ada sekitar 10 sekolah. Mulai tanggal 18 kemarin sampai nanti puncaknya sekitar tanggal 27 April. Jadi dari berbagai sekolahan itu mengadakan peringatan Hari Kartini di Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Dan disinilah kami mengenalkan sosok Bapak Presiden Indonesia yang kedua kepada anak-anak bangsa dari tingkat TK dan SD. Karena biasanya kalau Kartinian itu tidak melaksanakan dan kegiatan yang ada di kami ini adalah dari kelompok TK dan sekolah dasar. Dan itu bersama-sama dengan orang tuanya. Yang hebat, kami tidak memfasilitasi lagi, dalam arti mereka datang secara mandiri dengan pakaian adat dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di museum setelah secara resmi melakukan
upacara, yaitu yang pertama semua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kedua menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, dan kami bercerita tentang sejarah sosok Pak Harto, supaya anak-anak kita itu mengenal apa yang dilakukan Pak Harto untuk bangsa dan negara. Minimal anak TK itu sekarang sudah kenal kalau ada museum Presiden Republik Indonesia. Yang kedua itu museumnya Yang Soeharto. Yang kedua, kalau ketemu di mana pun dia akan bercerita, saya baru saja di museumnya Yang Iya. Soeharto. Di sana Yang Soeharto itu Presiden Republik Indonesia. Ini yang edukasi kami untuk anak-anak TK, kelas TK, kelas D. Dan anak-anak TK itu ketika dia mendapatkan edukasi yang menyenangkan hatinya, dia akan belajar panjang. Tidak hanya kepada teman-temannya, tapi kepada orang tuanya. Sehingga ketika berkunjung di sini, orang tuanya tidak hadir, mereka penasaran. Akhirnya mereka diajak oleh anaknya untuk masuk ke Museum Memorial Jenderal Besar Dimas. Ini seperti itu. Iya, baik. Kemudian yang itu yang bisa saya sampaikan pada bulan April ini. Kenapa kita memperingati April bulan Kartini? Karena disinilah di museum yang berada di desa Pemusuk, wilayahnya wilayah Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, selalu setiap hari masyarakat datang ke sini untuk tidak hanya melihat museumnya Bapak Haji Muhammad Soeharto. Iya, baik, Pak Gatot. Demikian Mas Is- Iya nih, Yuda. mungkin karena sinyalnya juga ya, jadi kita sedikit terputus. Tapi edukasi tadi sudah disampaikan Pak Gatot, bahkan anak-anak dari tingkat TK atau PAUD, SD dan seterusnya generasi-generasi penerus ini menyebutnya saya tadi habis ke museum Eyang Soeharto gitu ya Pak Gatot ya. Iya, museum memorial. Soeharto. Iya, Ya, Soeharto. memorial Museum Memorial HM Soeharto. Dan ini sekarang Pak Gatot berubah posisi nih. Kalau tadi di dalam ruangan, sekarang di luar ruangan. Di dalam ruangan, karena di luar Iya, ruangan. biar komunikasinya lebih lancar ya Pak Gatot ya. Iya, ini Ya, ya. ini kalau saya boleh tahu sebentar Pak Gatot, ini posisinya ya, di mana nih? Di belakangnya ada patung. Di depan Ah, patung Jenderal Sudirman Soeharto. Tapi bukan iya. di kawasan terik matahari. Tidak apa. Nggak apa-apa ya Pak ya, pagi-pagi kena sinar matahari biar lebih sehat ya Pak Gatot ya. Iya, sehat. Dan itu di belakang patung HM Soeharto, terus ada seperti pendopo, terus banyak pengunjung nih. Nah hari ini Banyak anak-anak. banyak anak-anak sama para orang tua ya Pak Gatot ya. Orang tua semuanya berupa adat, ibu gurunya, orang tuanya, anak-anak merayakan hari Kartini. Ya. Baik Pak Gatot, hari ini kalau yang mau berkunjung ke Museum Memorial HM Soeharto, tadi Pak Gatot bilang pagi ini ada 250, bahkan lebih. Ya, Nanti puncaknya tanggal dua puluh tidak tujuh lebih. April. 26, 27 itu sekitar Ya, 800-an. 800-an. Nah, ini kalau eh, para pengunjung yang pengen berkunjung ke Museum Memorial HM Soeharto, ya, ini caranya gimana nih, Pak Gatot? Apa daftar dulu atau ada batasannya atau seperti apa? Silakan, Pak Gatot. Ya, di kami setelah kami melaksanakan programnya Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu program tentang proyek ketika belajar di mereka Pak Gatot, yang mohon maaf, izin Pak Gatot, suaranya terputus-putus. gimana putus-putus. Iya, Oke, oke, oke. oke, karena sinyal juga nih. Kalau nggak pakai ini, kan udah. Nah, kalau nggak Nggak pakai, putus-putus enggak? kalau nggak pakai headphone jelas ini. Ya, Oke. oke, silakan, silakan. Eh, sudah aman ya? Ya, aman, aman, aman.
Oke, kami melaksanakan program proyek pengenalan Pancasila kepada anak-anak bangsa melalui edukasi kami. Di pendopo utama di belakang ini ada sekolah kebangsaan yang kami lakukan. Nah, disitulah kemudian mulai sekitar 6 bulan yang lalu, setiap rombongan pengunjung di tempat kami itu harus registrasi terlebih dahulu. Jadi paling tidak 2 minggu, 1 minggu sebelumnya mereka harus mendaftar ke tempat kami. Dan itu sudah menjadi familiar dan menjadi kebiasaan dari sekolahan-sekolahan. Kalau tidak mendaftar terlebih dahulu, mereka khawatir nanti dalam edukasinya tidak maksimal. Sehingga kemudian semua kegiatan di kami sebagian besar adalah mereka selalu melaporkan terlebih dahulu. Jadi 2 minggu, seminggu sebelumnya mereka sudah mendaftar ke kami. Sehingga kami sudah terjadwal setiap hari itu dari sekolahan mana itu terdata semuanya. Kami lebih efektif, efisiensi dalam mengedukasi. Jadi hal-hal itu yang kami lakukan dan alhamdulillah semakin hari, semakin ke depan, semakin banyak anak-anak bangsa yang mendapat edukasi dari Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Konsepnya adalah visi misi dari Museum Pak Harto adalah memberikan edukasi tentang nasionalisme, tentang wawasan kebangsaan, sejarah pemimpin bangsa, sejarah Pak Harto, dan juga mudah-mudahan suri toladan Pak Harto itu menginspirasi bagi anak-anak negeri. Itu yang kami lakukan. Dan sampai sekarang kami rata-rata pengunjungnya setiap bulan sekitar 6.000 sampai 7.000. Kami bisa mengedukasi anak sebanyak itu tentang sosok Presiden Republik Indonesia yang kedua, Bapak Haji Muhammad Soeharto. Demikian, Mas. Iya, baik. Dan ini sekolah kebangsaan ya, Pak Gatot. Nah, edukasinya pasti banyak Betul. lagi. Ini di area Museum Memorial Haji Muhammad Soeharto, apa saja yang didapatkan para apa namanya anak-anak dan juga orang tua, para guru, selain tadi ada sekolah kebangsaan, terus juga sebelum mengunjungi Museum Memorial Haji Muhammad Soeharto ini ada pendaftaran dulu gitu ya. Ini luasnya berapa hektar? Terus apa saja nih yang ada di Museum Memorial HM Soeharto nih, Pak Gatot. Jadi kalau sekarang Ya, kan bulan-bulan Kartini, ini setiap bulannya bulan bisa Kartini. mencapai iya 6 sampai 7 ribuan. Nah, di bulan Kartini ini eh, sampai berapa nih? Mungkin lebih atau gimana nanti harapannya, Pak Gatot? Ya, gini, kalau bulan-bulan Kartini ini mana bisa lebih. Kalau bulan-bulan biasa sekitar 6-7 Iya, ribu. iya. Kemudian bulan-bulan Kartini, kemudian bulan-bulan awal siswa masuk sekolah, Sekolah. namanya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu bisa mencapai 10.000. Iya, 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 iya. Kemudian yang ada di museum kami, sebuah museum yang sederhana di Desa Kemuso ini, luasan museum kami 3.620 meter persegi. Jadi tidak ada setengah hektar. Iya, iya. Tapi di sini bercerita panjang tentang sejarahnya Bapak Haji Muhammad Soeharto, Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Jadi autobiografinya eh, ter apa terpamerkan di ruang museum kami. Yang lebih unik lagi di situ ada peninggalan tentang rumah-rumah orang tuanya Pak Harto, rumah-rumah kakeknya Pak Harto, dan yang sekarang yang baru tren di tempat kami adalah sebuah sumur kuno, sumur yang sudah ada sejak Pak Harto lahir. Sumur itu usianya lebih dari 100 tahun. Anak-anak sekarang itu tidak kenal yang namanya sumur. Mereka Iya. biasanya kalau ambil air tinggal buka keran, selesai. Tapi dia sosok sumur itu apa dia nggak ngerti. Sehingga kami bikin tutorial cara menimba di sumur tradisional. Nah, anak-anak itu ternyata senang dan itu merasakan betul sensasi ketika
mereka membayangkan zaman dulu ternyata kalau ambil air harus menimba dan sebagainya. Kemudian kami motivasi anak-anak itu. Mereka harus mencoba airnya karena sumur itu usianya lebih dari 100 tahun, airnya jernih dan tidak pernah kering sepanjang tahun. Hebatnya, kami punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa selalu menunjukkan tempat-tempat yang bermanfaat di umat-umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kami sampaikan kepada anak-anak bangsa yang datang ke Museum Pak Harto, kamu belajar menimba. Kamu rasakan sejuknya air ketika Pak Harto kecil. Kamu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kamu nanti menjadi generasi-generasi emasnya Indonesia. Supaya mereka nanti siap untuk menjadi pemimpin bangsa. Motivasi yang kami berikan supaya mereka bisa seperti Bapak Haji Muhammad Soeharto. Iya, Itu Pak Indra. iya baik Pak Gatot. Selain peninggalan-peninggalan unik, ada sumur yang usianya ratusan tahun gitu ya. Bahkan tadi Pak Gatot bilang sebelum Bapak Haji Muhammad Soeharto lahir itu sumur udah ada ya, ya Pak Sudah Gatot ada, ya. ya. Iya, iya. Betul, betul. Ya, jadi DP Mania selain peninggalan unik, edukasinya banyak. Nah, ini yang sudah terdaftar sampai nanti puncaknya tanggal 26-27 April di bulan Kartini. Yang berkunjung ke Museum Memorial Haji Muhammad Soeharto ini dari mana saja nih selain dari Jogja sekitar Eh, kota. dari sebagian besar dari wilayah Jogja. Wilayah Ya. Jogja itu ada dari Kabupaten Bantul, ada dari Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Kota Jogja, dan Gunung Kidul. Tapi ada ketika berapa hari kemarin ada dari Klaten, ada dari Kediri, Iya. itu anak-anak SMP. Ternyata eh, anak-anak yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak ada persoalan masalah mereka berwisata di Yogyakarta dan mereka sudah terbiasa kalau di Yogyakarta selalu Bapak Ibu gurunya mengajak di Museum Memorial Jenderal Besar Dimas Soeharto karena di Museum Soeharto ada edukasi tentang nasionalisme, tentang wawasan kebangsaan itu. Jadi tidak hanya di lingkup DIY tapi sebagian ada dari luar DIY, baik itu di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Kalau Jawa Barat menunggu keran dibuka oleh Pak Gubernur. Iya, iya. Ada yang baru Pak Gubernur baru sementara anak-anak jangan berwisata dulu ke luar Jawa Barat. Tapi mudah-mudahan nantinya akan paham tentang berwisata itu tidak hanya bersenang-senang. Berwisata itu bisa di museum yang ada di DIY, banyak sekali, ada sekitar 40 museum, belajar tentang nasionalisme, belajar tentang budaya bangsa, belajar tentang nasionalisme, budaya tentang perjuangan bangsa, dan belajar tentang rasa cinta tanah air Indonesia. Jadi pasti ada manfaatnya besar sekali untuk anak bangsa. Harapannya mudah-mudahan Pak Gubernur Jawa Barat nanti membuka keran, Jawa Barat kembali boleh berwisata di tempat yang lainnya, di wilayah lainnya, khususnya di Yogyakarta. Kita jamin di Museum Pak Harto akan mendapatkan edukasi yang nilainya mahal sekali daripada biaya yang dikeluarkan. DP Mania langsung aja nih, ini masih ada satu talk lagi ya. Pengennya ngobrol Iya, lebih lama karena Pak Gatot juga mudah-mudahan aman, aman, aman. Pak Gatot aman, juga nih aman. Mudah-mudahan. dari pagi udah sibuk DV Mania, dapat kunjungan dari anak-anak, orang tua, juga para guru, apalagi nanti seminggu sepekan nanti ya, seminggu ke depan dari tanggal 20 sampai 27 itu lebih puncak acaranya bulan Kartini ya Pak Gatot ya. Betul, betul. Oke, Pak Gatot, ini ada pesan-pesan positif buat DV Mania, terutama generasi-generasi penerus ya. Edukasi tadi udah disampaikan sama Pak Gatot. Eh, oh iya, jam bukanya belum nih Pak Gatot. Jam buka terus juga kalau berkunjung ke sana parkirannya cukup luas kan Pak Gatot. Selain nanti menyampaikan pesan-pesan positif ya untuk generasi penerus generasi bangsa di bulan Kartini. Silakan Pak Gatot. Oke, museum kami jam bukanya
mulai jam 8.30 sampai jam 16. Kami buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Kalau hari Senin libur kami. Iya, Karena museum-museum di Indonesia itu kalau hari Senin libur. Sudah kesepakatan bersama-sama. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Museum internasional hari Senin semuanya libur. Kemudian untuk tempat parkir cukup cukup luas. Bisa untuk kapasitas 12 bis besar. Untuk 40 mobil. Jadi aman untuk aman. tempat parkirnya. Tempat parkirnya aman dan suasana di pedesaan. Apa para wisatawan kalau dari Museum Pak Harto mau cari makanan yang tradisional, makanan-makanan yang milenial itu ada semuanya. Ada ya. Untuk transportasi aman, semuanya lancar. Kalau dari kota, kalau tidak macet paling 15 menit sampai. Tapi kalau macet bisa 30 menit karena juga kalau pas liburan ya di kota cukup cukup macet. Jadi suasana pedesaan yang ada di tempat kami yang menjadikan eh, sesuatu yang berbeda. Ternyata ketika masuk ke lokasi wilayah Kecamatan Sedayu saja, lalu melewati persawahan, hamparan sawah-sawah, kemudian rasa sejuk ada di situ. Nah, itu sudah masuk pusat musuh, apalagi suasana desa. Jadi kegiatan-kegiatan itulah yang menjadikan nyaman tempat kami, transportasi lancar, untuk yang tidak membawa kendaraan bisa pesen Grab, bisa pesen Gojek dan lain-lain semuanya terfasilitasi dengan baik dan lancar. Oke, tadi pesan positifnya apa buat generasi bangsa, terus yang terupdate ya, ini kan Ya, bulan April, bulan Kartini, setelah bulan April, bulan Kartini, momen apa lagi nanti Pak Gatot ya, oke, silakan. oke. Jadi saya beri pesan kepada anak-anak bangsa, jadilah generasi bangsa yang perlu punya jiwa optimis untuk bisa menjadi orang-orang yang terbaik, yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan bapak ibu guru, dan membanggakan nusa dan bangsa. Eh, Anak bangsa harus punya konsep. Ada pesan dari Pak Harto untuk bangsa tentang filosofi kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya ketika jadi presiden, tadi jadi menteri, jadi bupati, jadi lurah, bahkan kepala rumah tangga itu adalah seorang pemimpin. Sehingga pesan beliau, jadilah anak-anak bangsa itu selalu punya konsep 3 so. Ini filosofi Jawa, yaitu so. Yang pertama, seseorang pemimpin itu harus selalu sabar hati, punya hati yang sabar. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus sareh tumindae, punya jiwa bijaksana. Dan yang utama adalah soleh pitulai, harus selalu dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep punya hati yang sabar, punya jiwa bijaksana dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti akan menjadi generasi yang siap membangun Indonesia berkarakter, beretika, berbudaya, dan yang utama adalah punya karakter Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara kita, dan dengan Pancasila itu jadi anak-anak bangsa yang tidak kenal yang namanya mencuri hak, tidak kenal yang namanya korupsi. Kalau sudah seperti itu, dia akan menjadi pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, menjadi pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia jaya. Itu pesan kami. Yang kedua, pesan kami adalah pegang itu yang namanya filosofi Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Yang dimaksud mikul dhuwur mendem jero itu ketika kita mendapat kebaikan dari siapapun, sekecil apapun, pegang itu kebaikan. Ingat selalu kebaikan. Karena kebaikan itu harus disiarkan, disampaikan kepada teman, sahabat, saudara, dan disiarkan kepada masyarakat Indonesia. Yang dimaksud dengan mendem jero itu adalah manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan, ada kekurangannya, ada sisi positif dan sisi negatif. Orang tua kita, leluhur kita mengatakan yang jelek-jelek itu dipendem, disimpan aja, nggak usah disebar-sebarkan. Jadi anak-anak bangsa, jadilah anak-anak yang selalu menjaga kebaikan, menyimpan kejelekan,
tidak usah menyebar-nyebar kejelekan sehingga aura di Indonesia, virus kebaikan di Indonesia akan menyebar menjadikan Indonesia nanti menjadi anak-anak bangsa yang hebat, menjadi generasi emasnya Indonesia. Itu pesan kami, Indra. Iya, baik. Satu lagi deh, ya mungkin 2 menitan. Harapan Pak Gatot ya dengan Museum Memorial Haji Muhammad Soeharto seperti apa? Silakan 1 menit, Ya. Gatot. Sederhana, kami sesuai dengan visi misi kami yang telah saya sampaikan tadi, kami melihat yang namanya Bapak Ibu guru itu adalah tokoh-tokoh bangsa. Soeharto ketika beliau remaja, ketika beliau berjuang, bahkan ketika beliau menjadi presiden, Pak Harto selalu mencari 2 tokoh. Satu seorang guru yang merupakan sumber ilmu, yang kedua adalah para alim ulama, para ahli agama. Baik itu kiai, baik itu ustadz, baik itu pastor, baik itu pendeta, baik itu eh, ahli-ahli agama dari agama Hindu dan Buddha, selalu dekat sama Pak Harto. Karena 2 tokoh itu yang menjadikan Indonesia eh, negara yang tidak hanya anak-anak bangsanya cerdas, tidak hanya anak-anak bangsanya jenius, tapi punya nilai moral agama yang tinggi. Pesan kami dari Museum Pak Harto, jangan lupa kalau ke Jogja, mampir di Museum Pak Harto. Kami akan ajak belajar bersama. Kita belajar bersama, tidak kami mengajari, tapi kita belajar bersama mengenang sosok Presiden Republik Indonesia yang kedua yang merupakan seorang anak desa, kemudian ikhlas berjuang untuk bangsa dan negara dan nyawa taruhannya, dan kemudian menjadi pemimpin bangsa, menjadi Presiden Republik Indonesia atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tujuan Pak Harto, ingin rakyatnya makmur sejahtera, tidak suka anak buahnya yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang konsep Pak Harto lakukan. Walaupun dalam perjalanannya ada reformasi dan lain-lain, kemudian digoreng-goreng ke sana. Sekarang kami tunjukkan, masyarakat sudah tahu reformasi 98 sampai sekarang tahun 2025, hampir 27 tahun, bisa membandingkan apa yang dilakukan Orde Baru dengan masa reformasi. Biar masyarakat menilai sendiri, dan kita bersyukur masyarakat masih berduyun-duyun ke sini dan mengenang kembali ketokohan Pak Harto dan mereka kenyang kepada Bapak Haji Muhammad Soeharto. Jadi harapan kami jangan lupa kalau ke Jogja mampir di Kemusuk, mampir di Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot, sukses ya dengan acaranya di bulan Maret ini juga Amin, momen-momen amin. nanti di bulan-bulan yang lainnya, apalagi di hari Siap. Hari Museum Nasional ya, tanggal Nasional. bulan Oktober ya. Bulan Iya, Oktober kan. iya. Nanti bulan Juni, bulan Mei, Juni, ulang tahun Pak Harto, ulang tahun Museum Memorial Jenderal Haji Soeharto ada 8 Juni 1921 Pak Harto lahir, tapi tanggal 8 Juni ada peringatannya kelahiran almarhum Bapak Haji Soeharto dan peringatan ulang tahun Museum Memorial Jenderal. Oke, Di Agustus ada kegiatan. Nanti November harapan kami mudah-mudahan mohon doa restunya para pendengar pemirsa di RN Mania. Sekarang ada 10 tokoh nasional yang sudah masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian masuk ke Sekretariat Negara untuk nantinya mudah-mudahan terpilih menjadi salah satu pahlawan nasional untuk Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Mohon doa restunya, mudah-mudahan nanti pada bulan November Pak Harto sudah menjadi bagian salah satu terpilih dari negara Republik Indonesia menjadi pahlawan nasional. Kami mohon doa restunya. baik. Terima kasih Bapak Haji Gatot Nugroho SPT, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Argo Mulyo, Bantul, Yogyakarta, dan Pengelola Museum HM Soeharto. Terima kasih Pak Gatot, sampai ketemu lagi Sama-sama, di kesempatan yang sama-sama lain Pak ya. Indra. Ya. Oke, DP Mania, Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikum selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga buat Pak Gatot ya. Akhirnya Terima kasih. Hendra bersama tim dari Radio DFM di Inspirasi dan Mandiri pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.